Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teodrianto dari Universitas Terbuka, program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas praktik mata kuliah studi kelayaan agribisnis praktikum 1 dari aspek non finansial. Saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber saya, yakni Bapak Pugu Sutrisno. Izin Pak untuk bisa perkenalkan diri, kemudian posisi dan sebagai apa di perusahaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Pugu Sutrisno, dari jabatan sekarang Kepala Kebun atau ASKEP di PT Mega Eka Karsa atau MIK. Ini diwadahi oleh grup besar yaitu PT Triputra Agro Persada. Demikian. Baik Pak, tadi sudah narasumber kita sudah memperkenalkan diri. Beliau adalah Bapak Pugu Sutrisno. Beliau adalah pimpinan perkebunan kelapa sawit sebagai asisten kepala atau ASKEP di kebun PT Mega Karsa. Pada kesempatan kali ini beliau akan menjadi narasumber saya terkait mencari terkait potensi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan. Pak, mungkin langsung saja nanti kita ke diskusi atau sesi wawancaranya Pak. Saya mohon izin. Jadi yang pertama itu Pak, saya izin bertanyakan terkait informasi perusahaan, terkait perusahaan ini, nama perusahaannya, kemudian lokasinya dan luas perusahaan ini Pak. Baik, untuk nama perusahaan ini adalah PT Mega Eka Karsa atau MIK dengan luasan 2.130 hektar. Untuk posisi kebun di Desa Telaga Pulang, Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan. Jadi di sini kurang lebih ada sekitar 2.000 hektar ya Pak. Iya. Untuk areal seluas itu apa sudah ditanam semua Pak? Sudah tanam sawit semua ya Pak? Untuk izin lokasi, untuk dari luasan semua sudah tertanam. Sudah tertanam semuanya. Gitu. Untuk umur tanaman kelapa sawitnya Pak sekarang ini sudah di umur berapa tahun? Kalau untuk umur tanaman, kalau saat ini kan umur tanaman dia tahun tanam di 2007, di 2008. Kalau dari segitu ya lebih kurang sekitar 15-16 tahun. 15-16 Iya. tahun Pak. Jadi sudah lama ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak, saya ingin menanyakan terkait skala produksinya Pak, atau sekali gimana ya sistem panennya Pak? Berapa banyak sekali panen dalam satu hari Pak, untuk sekitar luasan 2.000 itu Pak? Begini, kalau dalam pola panen ya kan, pola panen kita menerapkan sistem rotasi ya Pak. ya. Jadi untuk panen ini kita tidak serta merta harus produksi harus sekian, tidak, semua kembali ke produksi bulanan. Tapi rata-rata produksi kita dengan kondisi sekarang ini, bulan ini rata-rata di angka 160 sampai 170 ton per hari. Dengan luasan 2.000 hektar tadi. Begitu. Jadi luar biasa ya Pak, dari luasan 2.000 hektar itu bisa sampai 170 sampai 180 per hari ya Pak. Betul. Gini nih Pak, jadi kan dari skala produksi itu lumayan banyak sekali gitu Pak ya, produksinya. Kemudian untuk saat ini nih Pak, kira-kira kalau penjualan nih, berapa sih harga penjualannya Pak? Dia sistemnya gimana? Hitung per buah, per kilo atau gimana Pak? Atau per tonase gitu? Jadi gini, kita di perusahaan MIK ini kita tidak menjual buah, kita menjual CPO. Ya. Jadi kalau memang yang kita terima adalah buah yang dari plasma atau buah dari masyarakat, itu pun langsung di-cover oleh MIL. Ya. Tapi kalau untuk sekarang ini produktivitas kita ini adalah CPO. Jadi CPO kita itu kalau nggak salah sekarang di harga 14 ribuan per kilo. Per kilo ya Pak? Berarti kalau sawit tandan buah-buahnya ini kita nggak jual luar ya Pak, tapi jual ke perusahaan sendiri seperti itu. Betul, iya. Di pabrik gitu. Iya.
Kalau harganya kira-kira lah, kalau harga sekarang nih, kalau di luaran harga resminya. Kalau harga TBS ya kan kita ngikutin apa ya, diskon ya, lebih kurang 3.000. 3.000. Kalau untuk harga TBS per kilo gitu. Kemudian Pak, bagaimana nih kondisi sekarang ini terkait permintaan tadilah TBS atau CPO di skala pasar lah seperti itu Pak, di penjualan seperti itu. Bagaimana kondisinya? Lancarkah atau permintaannya banyak atau kurang saat ini Pak? Begini ya, kalau untuk CPO, karena CPO ini tidak hanya untuk apa ini kecantikan atau sabun atau yang lain-lain. Jadi sekarang ini sudah merambah ke minyak, ya, sudah merambah ke minyak minyak unit atau pengganti BBM. Sekarang ini posisi CPO sendiri itu kalau untuk kapasitas di dalam negeri sudah tercukupin. Tapi untuk yang kapasitas yang impor atau ekspor, ya kan, ini yang masih butuh perlu banyak. Jadi kalau misalkan kita ke depannya prospek minyak ya tetap masih dibutuhkan, begitu. Jadi kondisi pasarnya permintaan itu betul tinggi ya Pak ya? Tetap tinggi kalau untuk permintaan pasar, begitu. Dan harga CPO sendiri juga sekarang ini udah bagus, begitu. Ini Pak, tadi kan kita bahas masalah permintaan nih. Kalau PT Mega Ika Kaca sendiri atau Triputar sendiri jual CPO-nya ini kemana nih Pak? Ke perusahaan mana nih Pak? Begini, kalau yang saya tahu ya kan, perusahaan Mega Ika Kaca dan PT Pitalan itu biasanya di Wilmar. Ke Wilmar ya? Ke Wilmar Nabati Indonesia, begitu. Baik Pak, selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan Pak terkait bagaimana sih Pak proses sistem panen nih Pak, mulai dari mungkin dari pagi sampai ke siap dikirim ke pabrik itu Pak, gimana alurnya Pak? Kalau untuk proses panen sendiri untuk buah kelapa sawit ya kan, kita kan ada flow proses ya. Jadi flow proses itu mulai dari apel pagi ya kan, mengarahkan ancak panen ya kan, proses panen berjalan, sudah proses panen berjalan buah itu ditaruh di TPH ya kan, setelah buah di TPH baru ada proses pengangkutan ya kan, setelah itu baru dikirim ke mill ya kan. Jadi proses seperti itu terus rutinitas, begitu. Berarti udah terorganisir ya Pak, berarti di sini udah ada karyawan khusus untuk panennya sendiri. Betul. Jadi semuanya sudah ada bagian masing-masing. Yang panen, yang bagian pengangkutan buah, yang bagian pengangkutan ke mill juga sudah ada. Semua sudah terbentuk lah sistem itu. Kalau alat yang digunakan Pak untuk panennya apa aja sih Pak untuk proses panen dan ini Pak? Iya, jadi begini, kalau untuk proses panen, karena tanaman kita ini rata-rata sudah di atas 8-10 meter, ada yang 8, ada yang 10 meter ya kan, rata-rata kita menggunakan egreg atau pisau egreg ya kan. Jadi rata-rata menggunakan itu. Kalau misalkan itu umurnya masih muda dengan tinggi 3-4 meter atau 2 meter, ya kita masih menggunakan dodos, begitu. Baik Pak. Jadi Pak, kemudian ke pertanyaan selanjutnya Pak, jadi ini kan perusahaannya seperti itu Pak ya. Mungkin saya izin secara sekilas Pak, gimana sih struktur organisasi di perusahaan ini Pak, mulai dari struktur teratas sampai ke paling bawah seperti itu Pak? Ya, jadi kalau untuk struktur di perusahaan sendiri, ya kan, di perusahaan Mega Ika Kaca itu pimpinan tertinggi adalah di cover oleh estate manager. Di bawahnya langsung di cover dengan KTU sama kepala kebun. KTU yang membidangi administrasi, kepala kebun atau askep membidangi yang proses di lapangan yang berhubungan dengan produksi dan perawatan. Terus bawahnya lagi adalah asisten lapangan, ya kan. Jadi asisten lapangan ini membidangi di bagian produksi, membidangi di bagian perawatan, dan masing-masing punya deling. Ini langsung di bawah komando askep atau kepala kebun. Tapi kalau KTU dia sifatnya adalah support, ya kan, support dan administrasi, ya kan. Semua itu di bawah naungan
kepala tata usaha atau KTU. Begitu. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk perusahaan ini Pak mungkin ada sudah memiliki sertifikasi atau lisensi tertentu nggak Pak? Mungkin standar lah seperti itu Pak untuk PT Mega Ikan sendiri. Ya, jadi kalau untuk apa ini keabsahan dari itu, awalnya kita membuat satu kebun itu harus ada izin lokasi. Sudah izin lokasi, diteruskan ke proses pembuatan HGU atau hak guna usaha. Jadi proses itu sudah kita miliki hak guna usaha tersebut. Begitu. Ya, seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak, terkait kemudian semenjak berdirinya PT Mega Ikansa ini Pak di Desa Telaga Pulang tadi Pak ya. Jadi apakah ada dampak sosial atau dampak positif yang dirasakan bagi masyarakat sekitar Pak? Seperti itu Pak. Baik ya. Jadi kalau untuk berdirinya perusahaan di Desa Telaga Pulang ini, kalau kami lihat memang dari satu sisi kita bisa lihat dari eksternal ya. Eksternal kita bisa menggunakan tenaga kerja dari Telaga Pulang ya kan, khususnya yang masyarakat tempatan ya, itu yang kita prioritaskan. Bisa bekerja di perusahaan Mega Ikansa ya, mungkin itu sih yang pertama. Yang kedua, secara perputaran ekonomi ya kan juga ada perubahan. Karena yang awalnya desa ini sepi, setelah berdirinya Mega Ikansa, perputaran uang itu juga sudah mulai ada, karena di situ juga ada jual beli ya kan, begitu. Jadi kondisi ekonomi juga bisa dirasakan oleh masyarakat tempatan, begitu. Baik Pak, jadi bisa saya tarik kesimpulannya Pak, berarti semenjak ada PT Mega Ikansa bisa juga menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar seperti itu Pak. Kemudian jadi dampak lainnya juga perekonomian masyarakat sekitar sini juga membaik. Kemudian ya lebih dampak positifnya terasa sekali lah Pak untuk masyarakat sekitar seperti itu Pak. Baik Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya terkait pembahasan potensi perusahaan perkebunan kelapa sawit terutama di PT Mega Ikansa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah diwawancara oleh saya terkait tugas mata kuliah saya ini di studi kelayakan bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian sekian, itulah wawancara saya bersama Pak Pugu Sutrisno sebagai asisten kepala kebun di PT Mega Ikansa. Saya semangat pagi.